Renungan hari Senin 28 Februari 2022. Keterikatan dengan harta, kekayaan, halangan berat menjadi pengikut Kristus. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1, ayat 3-9, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 10, ayat 17-27. Saudara-saudariku terkasih, seorang teman saya pernah mengungkapkan pengalamannya menjadi seorang aktivis kemanusiaan. Bila orang melihat sepintas menjadi seorang aktivis kemanusiaan seperti hadir dan mengalami kehidupan bersama dengan para pemulung sangat gampang. Namun saat hidup mengalami dan ada bersama mereka, tinggal bersama mereka, sangat-sangat sulit dan bahkan tak ada orang mampu hidup seperti itu. Karena dunia yang dialaminya sebelumnya sangat berbeda dengan dunia para pemulung. Siapa yang bertahan hidup seperti itu? Itulah ungkapannya. Saudara-saudariku terkasih, orang yang memandang cara hidup Yesus sangat menarik, karena ia menjadi pusat perhatian semua orang. Ia menjadi idola semua orang, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Teristimewa perhatiannya terhadap orang-orang yang menderita dan kaum kecil. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Hal ini diungkapkan oleh Santo Markus dalam kisah Injil hari ini. Ketika seorang pemuda kaya yang melihat cara hidup yang demikian, ia datang ke hadapan Yesus dan bertanya. Pemuda kaya ini adalah seorang yang baik, penuh perhatian, taat kepada aturan baik terhadap Tuhan maupun terhadap kedua orang tuanya. Ia memiliki cita-cita untuk menjadi pengikut Kristus. Maka permohonannya kepada Tuhan adalah, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Permohonan ini dibalas oleh Yesus dengan tuntutan balik. Isi tuntutan Yesus ada dua. Pertama, tuntutan untuk mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuntutan ini sangat ditaati oleh pemuda ini. Ia sangat berhasil melaksanakan semuanya itu. Bahkan ia katakan, sejak kecil aku sudah mentaati semuanya. Ia lulus dalam tahapan pertama, ujian pertama. Tuntutan kedua adalah, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudariku terkasih, tuntutan ini sangat berat dan bahkan orang itu tidak mampu untuk melepaskannya. Ia lebih mencintai harta daripada menjadi pengikut Kristus. Cintanya akan harta menjadi urutan pertama dan utama daripada cintanya akan Kristus. Tuntutan Yesus menjadikannya sangat kecewa. Ia lalu pergi dengan sedih. Ia tidak menjadi pengikut Kristus. Kenyataan ini membuat Yesus akhirnya mengungkapkan kebenaran di hadapan para murid-muridnya. Yesus sangat heran dengan sikap orang itu. Maka dengan tegas ia mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Indikasi tuntutan Yesus untuk menjadi pengikutnya yang sejati adalah
selain mengikutinya tanpa syarat, juga berani melepaskan segalanya, kekayaan, harta, juga tanpa syarat. Hidup dalam semangat berbagi dengan sesama, teristimewa sesama yang sangat membutuhkan. Mereka yang sakit, miskin, terlantar, dan tak diperhatikan. Yesus mengajak orang itu memiliki hati seperti hatinya sendiri, memberikan segala-galanya untuk menjadikan orang lain bahagia dan hidup. Saudara-saudariku terkasih, bagi Yesus dan juga bagi kita semua, uang dan kekayaan bukanlah hal yang jahat. Uang dan kekayaan bisa menjadi sarana kebaikan dan juga bisa menjadi sarana kejahatan seseorang terhadap sesamanya. Tujuan yang terakhir ini yang sangat berbahaya. Bila tidak ada usaha untuk menghentikannya, akan membahayakan lebih banyak orang. Jujur saja kita mengatakan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi saat ini bukan terletak pada Tuhan yang tidak memperhatikan kehidupan manusia, Tuhan yang tidak peduli dengan manusia, tetapi lebih dari itu, dan bahkan menjadi sumber kekuatan yang sangat mematikan dan menyengsarakan hidup manusia saat ini adalah kebutaan dan ketertutupan hati orang untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Orang tidak mau rela berbagi dengan sesamanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki ketertutupan hati untuk membantu sesama kita yang membutuhkan? Apakah kita juga siap rela memberikan segala yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan? Bagi Allah, hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi demikian bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin.